Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama aku Asep. Aku itu seorang pedagang ayam geprek sekaligus seorang konten kreator. Jadi ya alhamdulillah salah satu channel YouTube aku itu ada yang udah dimonet dan udah gajian. Pertama kalinya aku ngerasain gajian dari YouTube tanggal 22 Maret 2024. Ya, nama channel aku yang dimonetisasi itu namanya Kanda Jurig, channel horor, channel cerita-cerita misteri menggunakan bahasa daerah. Sebelum aku sepil berapa gaji aku dengan view yang segitu, kalau kalian lihat itu view aku itu rata-ratanya ya di atas 500, di bawah 1000. Di sini sebelum aku sepil berapa gaji aku tuh mau cerita dulu gimana proses aku itu dari awal sampai akhirnya bikin channel ini. Jadi sebelum aku mutusin buat channel di YouTube itu, sebenarnya aku itu udah aktif di Facebook. Di Facebook itu aku pakai halaman ya, bukan Facebook Pro. Di situ ya alhamdulillah Facebook halaman Facebook itu pun sebenarnya udah dimonetisasi, tapi ya pada waktu itu tanggal 20 Oktober 2023 itu aku mutusin buat bikin channel YouTube. Ya sebenarnya bukan buat fokus di YouTube sih, buat iseng-iseng aja karena fokus aku itu di Facebook ya. Facebook aku itu udah alhamdulillah followernya itu lebih dari 10.000, terus nambah, dan awal-awalnya itu ya aku di YouTube itu uploadnya itu ya 4 hari sekali, 3 hari sekali, cuman ngisi-ngisi waktu kosong aja gitu. Ya di situ pun kontennya sama dengan yang di Facebook. Sambil aku arahin ke kawan-kawan yang di Facebook, aku bilang, aku bikin cerita ini, tapi uploadnya di YouTube. Kalau kalian penasaran, pengen ngeliat ya bolehlah sekali-kali kunjungin YouTube aku. Aku bilang kayak gitu, dan alhamdulillah kawan-kawan di Facebook itu ya pada ngikutin, jadi mereka pun mulai berkunjung ke Facebook aku, ke YouTube aku. Akhirnya dari tanggal 20 Oktober itu 2023 sampai akhirnya tanggal 5 Desember itu aku tuh udah dapat 4.000 jam tayang, tapi subscribernya masih 500 kalau nggak salah waktu itu. Terus seiring berjalannya waktu sampai waktu itu tanggal 20 Desember kayaknya, subscriber aku tuh udah 600 berapa lah, belum nyampe 700, tapi jam tayang aku itu udah banyak lah, udah lebih dari 4.000, udah 5.000 mungkin. Di sini kan kalau untuk syarat monetisasi itu di YouTube kan kita harus punya 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber kan. Nah, di sini aku tuh penasaran gimana ya kalau aku beli subscriber. Jadi gimana ya? Lagian aku kan waktu itu mikirnya aku nggak fokus di YouTube kan, YouTube aku belum monet kan. Tetapi kalau Facebook itu bener-bener fokus ya, karena Facebook itu udah menghasilkan lumayan lah, udah ratusan dolar per bulannya tuh. Jadi ya iseng-iseng aja lah aku mau beli subscriber dalam hati aku tuh. Ngomong juga ke istri aku, gimana ya kalau aku beli subscriber. Aku lihat-lihat di Shopee tuh harganya antara 80 ribuan lah untuk yang 500 subscriber aja ya aku beli tuh. Terus ya mereka pun berani jamin garansi katanya ini nggak akan drop loh subscribernya. Jadi ya aku coba-coba beli subscriber itu harganya 85.000 kalau nggak salah tuh, buat di YouTube aku. Ya pikir aku tuh kalau semisalnya ini ketahuan sama pihak YouTube nanti ya enggak dimonet, ya udahlah nggak apa-apa karena aku kan punya Facebook juga kan ya. Nggak terlalu aku pikirin. Ternyata betul masuk 500 subscriber itu, semuanya total subscriber aku itu udah 1.000 lebih kan. Jadi udah dapat 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Aku ajuin monetisasi, rupanya tanggal 27 Desember itu diterima loh. Padahal subscriber aku itu beli waktu itu awal-awalnya kan. Yang 500 beli, yang 600-nya itu emang organik sih dari teman-teman di Facebook yang mau ikutan hijrah ke YouTube tuh. Nah, di sini tetap aku itu uploadnya meskipun udah di monet ya, nggak tekun, nggak rutin karena fokus aku memang betul-betul di Facebook waktu itu. Terus jadi tuh bulan Desember itu monet tanggal 27 Desember aku itu dapatnya cuma $1 teman-teman. $1 15.000 selama 1 bulan dari tanggal 27 sampai 31 itu datanya cuma $1, sedangkan dari 1 Januari sampai 31 Januari itu dapatnya $39. Jadi 2 bulan itu aku dapat $40. Ya karena memang uploadnya pun
3 hari sekali kan, 4 hari sekali ya. Ya paling sering itu 2 hari sekali lah, enggak rutin. Karena aku itu fokusnya betul-betul di Facebook waktu itu. Waktu itu di Facebooknya itu enak sekali teman-teman. Dolarnya, RPM-nya besar, CPM-nya besar gitu kan ya. Sampai akhirnya tanggal 15 Januari itu di Facebook kayaknya mulai ada peraturan baru. Jadi yang namanya RPM sama CPM itu dihilangin di Facebook aku tuh. Di halaman itu. Jadi ya aku tuh nggak tahu berapa bayaran aku per 1000 iklan tayang di video aku itu nggak tahu. Tahu-tahu pokoknya per hari itu aku dapat yang biasanya ya kadang 6, kadang 7 per harinya tuh itu cuma dapat 2, dapat 3, itu drastis sekali turunnya kan, padahal view-nya sama, yang nge-share sama, yang komen ya mereka-mereka juga sama. Kok kayak gini ya Facebooknya. Jadi penghasilannya itu betul-betul turun, ya buat pulsa aja istilahnya nggak keganti kan ya. Terus sampai akhirnya ya akhir Januari aku mikir gimana kalau aku tekunin YouTube aja ya. Akhirnya ya aku lanjut, Facebooknya aku tinggalin karena ketidakjelasan itu, karena hilangnya RPM, hilangnya CPM itu. Jadi kalau kawan-kawan nggak tahu, RPM itu bayaran untuk kita per 1000 iklan tayang yang ada di video kita, itu bayarannya itu segitu, namanya RPM itu, revenue per mile. Sedangkan CPM itu bayaran per 1000 iklan yang tayang dari pengiklan ke Facebooknya itu. Dan itu semuanya dihilangin semua sama Facebook tuh. Biaya berapa yang aku dapat per 1000 nggak tahu, terus ya jumlah iklan yang tayang di video aku itu juga nggak tahu berapa iklan yang tayangnya. Jadi karena ketidakjelasan itu makanya aku udahlah, ini nggak asik lah kayak gini. Aku hijrah aja lah ke YouTube. Alhamdulillah kan YouTube-nya udah monet ya waktu itu. Biarpun penghasilannya baru $40, aku tekunin Februari ini tetap 2 hari sekali, 2 hari sekali, yang awalnya 4 hari sekali, 3 hari sekali, itu aku bikin 2 hari sekali aku upload cerita-cerita terus. Durasi video aku itu paling sedikit itu 13 menit, paling pendeknya itu. Jadi aku itu videonya panjang-panjang, namanya orang cerita kan yang nggak mungkin pendek kan. Terus aku kayak gitu sampai akhirnya Februari itu 29 hari ya. Dari 29 hari itu aku dapat 60 berapa dolar lah. Ada peningkatan yang lumayan signifikan kan ya. Jadi total aku itu selama Desember, Januari, Februari, 3 bulan itu ada 104 dolar lah kalau nggak salah itu. Dan di convert ke rupiah itu 1.632.000 kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi apa yang aku terima di bulan Maret itu ya hasil dari bulan Desember, Januari, sama Februari. Yang aku terima kemarin itu 1.632, dan ada keterangan lagi di situ dipotong pajak. Potongan pajaknya itu rupanya kecil teman-teman. Potongan pajaknya itu cuma 2.400 ya. Kalau di Facebook itu aku dapat 2.600.000. Kalau itu pun kalau aku convert ke dolarnya itu, per dolarnya itu 15.000 ya. Dolar kan lebih dari 15.000 ya. Kalau aku dapat 200 berapa gitu, aku convert itu harusnya dapat 2.600.000. Itu yang aku terima itu bisa cuman 2.400.000 berapa. Jadi potongannya itu besar kali di Facebook tuh. Tapi ketika kita di YouTube, di situ aku nengok kok cuman 2.000 perak potongannya. Kecil sekali kan ya. Makanya wah kayaknya enak nih aku fokusin ke YouTube aja. Buat teman-teman yang lagi merintis di YouTube ya semangat, mudah-mudahan ya cepet. Jadi gitulah, gaji pertama aku dari YouTube itu 1.600.000 ya, mudah-mudahan terus bertambah dan bisa tiap bulan gajian dari YouTube. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini. Saya Asep, pamit undur diri. Assalamualaikum.